Pak Abdul Haris? Ya, ini program reguler kami lah. Setiap tahun ada tes kesehatan untuk pengemudi. Kita buat pos kesehatan di terminal, artinya di terminal Bato dan terminal Ulele. Penumpang juga silakan dapat pemeriksaan kesehatannya, dan pengemudi juga ada pemeriksaan kesehatannya gitu. Kemudian juga mungkin ada pos kesehatan keliling. Nanti bekerjasama dengan pos-pos yang terpadu ya Pak ya. Pos terpadu nanti kita juga akan mencoba untuk mentes pengemudi itu untuk psikotropikanya gitu. Iya. Artinya ini sudah mulai berapa tahun Pak di Aceh nih Pak? Ya. Untuk tes kesehatan bagi pengemudi ini Pak. Sebenarnya ini udah berjalan reguler, dan ini juga sebenarnya udah program mingguan Pak. Di minggu juga kami sudah ada di terminal Bato untuk melakukan hal ini gitu. Cuma kemudian kalau untuk yang PAM Lebaran ini dilaksanakan tiap hari gitu. Tiap hari Pak. Tiap hari untuk penumpang, juga tiap hari untuk memeriksa sopir itu. Bukanya berapa jam nih Pak dalam satu hari ini? Dari pagi sampai jam 10 malam Pak. Pagi sampai jam 10 malam. 10 malam Pak. Baik Pak, kita terima telepon lagi nih Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa nih Pak? Sama dengan Kepala Dasar Hanja di nama ini, Pak Abdul Haris. Pak Abdul Haris juga ya Pak? Oh ya. Ya, Pak Abdul Haris di mana nih Pak? Iya, saya mau di Banda Aceh nih. Di Banda Aceh ya, silakan Pak Abdul Haris. Saya ingin tanyakan ini tentang kebijakan-kebijakan transportasi yang istilahnya yang tidak masuk terminal kepada kasat lantas itu ya, kompol itu ada ya. Sangat-sangat menjengkelkan saya pikir. Kita lihat lalu lalang kendaraan itu padatnya transportasi di jalan, terutama di simpang Surabaya, jalur-jalur yang begitu padat. Di mana kebijakan kita tahu dulu ada kebijakan wali kota tembak ban di kendaraan Pak ya? Kendaraan itu. Iya. Sama 300 yang parkirnya sembrono yang menggunakan jalan ya. Saya pikir itu sangat perlu ditertibkan dengan berbagai macam. Saya dengar dulu instruksi wali kota tembak ban lah yang cabut. Ternyata mereka tetap saja mondok di situ. Kira-kira apa sikap Polankas dalam menertibkan transportasi L300 yang begitu bandel sampai detik ini saya lihat. Seharusnya ada patroli-patroli khusus yang sampai ke ujung Lumpata sana ya. Sebetulnya itu bukan apa istilahnya seperti ada tes tes narkoba apa. Itu bukan tes ugal-ugalan, saya pikir yang paling penting ya. Tes ugal-ugalan ya Pak ya. Lebaran seperti ini. Ya. Saya pikir ya itu. Ya, terima kasih Pak Abdul Haris di Banda Aceh. Ya, mungkin Pak Syuhada nanti kita akan juga tanya ke Pak Jualdi nih masalah nih ketertiban nih para pengemudi. Pak Syuhada dulu lah, silakan Pak. Ya, untuk penertiban L300 ini kita sudah koordinasi dan sudah melaksanakan sama perhubungan kota ya. Saya lupa tanggal sebelum 15 hari sebelum puasa kita sudah menertibkan, di mana mungkin sudah 50 unit kendaraan sudah kita tangkap. Kita 50 Pak ya? Iya, dari L300 tersebut. Itu kita tangkap di wilayah seperti Simpang Surabaya? Iya, Simpang Surabaya. Yang dia kan mangkal di tempat ya? terlarang gitu ya. Dan tidak pernah mau masuk ke terminal. Ini kan dari, kita udah tahu bahwa dari wali kota sebentar mengatakan statement untuk menembak ban udah setahun yang lalu ya. Tetapi ini sudah kita tidak lanjutin. Mungkin sudah sekitar 50 lebih kendaraan yang sudah kita tahan. Tetapi kita tahan, begitu kita tangkap, kita tilang, kita bawa ke kantor, tapi besoknya dia buat perjanjian. Ya. Dibuat perjanjian tersegel bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan apabila diketemukan melanggar lagi akan ditahan kendaraan selama 15 hari. 15 hari. Nah, mungkin kenapa enggak kendaraannya langsung ditahan sampai 15 hari? Ya, kita tidak dibenarkan oleh undang-undang. Nah, maka kita ambil sikap demikian ya. Kenapa? Karena STNK-nya ada. Nah, tapi kalau tidak ada STNK-nya, baru mungkin kendaraannya kita tahan, itu mungkin sampai ada STNK-nya baru kita keluarkan. Nah, tapi dengan mengikat demikian, kita lihat di lapangan ini sudah ada perubahan daripada pengemudi daripada L300 ini. Ya. Pak Yualdi, ini kondisi dari L300 ini katanya sih mereka tidak memiliki terminal yang khusus bagi angkutan L300. Kendala dari mereka seperti itu nih. Ceritanya demikian ini Pak. Nah, apakah kita ada rencana nih Pak untuk membuat sebuah terminal khusus L300 ini Pak? Mungkin terminal barang kita sudah ada, terminal angkutan umum bis sudah ada. Mereka mengatakan bahwa itu merupakan ladang miliknya bis, sementara kami memiliki ladang sendiri. Nah, ini yang menjadi kendala dari mereka nih Pak. Iya, saya kira terminal tipe A yang ada di kota Banda Aceh, Batoh itu sudah didesain termasuk L300 juga di situ tempatnya. Sebenarnya bukan masalah
masuk terminal atau tidak. Mereka tidak punya izin trayek. Mereka plat hitam. Mereka milik pribadi. Kemudian menggunakan fasilitas itu untuk mengangkut angkutan umum. Nanti kalau kecelakaan bagaimana? Siapa yang dasar-dasarnya tidak mau menjamin kalau itu penumpang umum. Kalau dia tahu bahwa yang diangkut ini bukan keluarga yang punya mobil gitu ya. Jadi kalau keluarga yang punya mobil, oke, keluarga mungkin ditanggung karena kita juga bayar pajak. Tapi kalau ternyata itu bukan, dasarnya bisa mengatakan itu bukan keluarga Anda dan itu penumpang umum. Anda tidak punya izin trayek, saya tidak akan bayar asuransinya. Jadi saya pikir ini kuncinya di masyarakat sebenarnya. Kita berupaya dengan Jasara Harja pasang stiker, ini angkutan lebaran. Ya supaya masyarakat tuh pergi ke terminal, naiklah angkutan lebaran. Yang resmi gitu, Yang resmi. Kenapa kita sukanya yang tidak resmi gitu Pak ya? Jadi yang resmi sudah ada, sudah dihimbau. Kalau kurang kita cukupkan, karena Damri di kantor saya standby 10 unit nanti. Juga ada mobil GTZ 5 unit yang kita standby kan. Kalau kurang kita siap gitu, mencukupkan gitu. Tolonglah jadi masyarakat ini kita melihatnya ini upaya baik dari pemerintah untuk keselamatan rakyat sebenarnya. Jadi bukan hal yang lain gitu. Kenapa kita selalu memilih yang sulit gitu. Terminal tipe A itu sudah dibangun di Bato cukup baik. Teratur. Silakan Anda dengan kendaraan umum, labi-labi atau becak ke terminal Bato. Pilih kendaraan di situ yang resmi gitu ya. Jadi kalau penumpang bisa bekerja sama dengan pemerintah tentunya, kita tidak terlalu sulit untuk menertibkan. Tapi kalau penumpang juga ingin dilayani di Simpang Surabaya, ini yang susah. Kenapa dia mau dilayani di pinggir jalan? Padahal penumpang ini raja. Raja ini dilayani di tempat yang baik. Terminal itu tempat yang paling baik yang sudah disediakan pemerintah gitu loh. Masa mau dilayani di pinggir jalan dibanding di dalam terminal yang tempatnya gitu. Ilustrasinya seperti itu ya. Baik Pak, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu iklan pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, saudara, Anda masih bersama kami di dialog perbincangan kita sore hari ini yang mengetengahkan tema aman pulang kampung. Baik, saya ke Pak Syuhada dulu nih Pak. Pak Syuhada, ini kan musim liburan ini Pak, dan ini tentu saja menjadi masa-masa yang paling riskan juga nih Pak bagi masyarakat yang meninggalkan rumahnya, mudik pulang kampung. Nah, kira-kira seharusnya bagi masyarakat, nah ini kan menjaga keamanan juga penting sekali nih Pak. Apa kira-kira yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat nih Pak? Ya, kita dalam operasi Ketupat Rencong memang bukan hanya kita mengamankan di segi bidang lalu lintas, juga kita mengamankan juga di bidang kriminalitas, ya. Di mana itu diperan daripada Samapta dan Reserse, ya. Nah, di mana nanti kita perkirakan akan titik-titik rawan itu adalah di mana waktu nanti pada hari H salat tarawih, ini kan rumah-rumah ditinggalkan. Ini kan rawan ini, pencurian kan gitu. Nah, di situ nanti personel-personel dari Polri nanti sudah disebarkan untuk patroli mengantisipasi sehingga tidak terjadi kriminalitas. Nah, untuk katakanlah untuk kejadian-kejadian seperti itu Pak, katakanlah perampokan akhir-akhir ini cukup marak sekali terjadi nih Pak, di Aceh pun juga sudah mulai nih Pak. Nah, masyarakat apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat ini Pak? Katakanlah perampokan mungkin bagi ibu-ibu yang sering belanja mungkin untuk menggunakan emas perhiasan nih, seperti ini Pak. Ini perlu ada suatu peringatan, katakanlah himbauan dari kita nih Pak. Iya. Ya memang kita dari pihak polisi selalu mengimbau ya kalau pergi ke pasar tidak menggunakan perhiasan lah ya.
karena kita tahu situasi sekarang ini rawan pencurian, perampokan, apalagi menyangkut kalau udah perampokan sudah pada gilirannya intinya mau ke nyawa ya. Nah, ini yang kita antisipasi kepada masyarakat agar mungkin ya masyarakat sebelum baik itu malam selalu menjaga menjaga keselamatan ya, baik di rumah ataupun kepergian, baik itu ke pasar. Nah, itu udah kita sebagai pihak kepolisian selalu kita mengadakan antisipasi, baik itu patroli, ya, penjagaan, baik yang berpakaian dinas ataupun berpakaian preman. Ya, ya. Pak Abdul Haris, tadi saya menarik sekali ada juga Pak Abdul Haris juga bertanya tadi masalah tes kesehatan bagi para pengemudi ini Pak. Sejauh ini Pak yang sudah kita identifikasi Pak dari hasil tes itu, kira-kira kecenderungan dari supir-supir kita itu umumnya dalam kondisi sehat, ataukah memang ada kira-kira katakanlah penyakit ataupun faktor lain yang menyebabkan kondisi mereka tidak layak untuk dikategorikan sebagai pengemudi yang sehat untuk bisa membawa penumpang bisa selamat. Ya, pasti Pak. Itu merupakan salah satu program aja ya Pak ya. Di situ juga kalau dilihat dari pengalaman yang tahun kemarin rata-rata pengemudi hanya lelah aja mungkin Pak ya. Lelah gitu, dan kita memberikan obat-obat supaya dia untuk fit lagi dan tidak lelah lah gitu. Saat ini juga sebenarnya banyak program lain dari Jasa Raja untuk pencegahan laka lantas tadi, bekerjasama dengan perhubungan, bekerjasama dengan Dirlantas. Kita sekarang itu sebelum ini sudah memasang papan peringatan di 22 titik gitu Pak. Di sini. Kemudian kita juga sekarang ini memasang 80 spanduk di titik-titik rawan laka ini gitu. Kemudian yang tadi membuat pos pelayanan di Terminal Bato dan di Terminal Lele. Kemudian juga kita memberikan bantuan terhadap petugas yang ada di jalan raya nantinya gitu Pak. Jadi kita memberikan nanti ke pihak kepolisian 450 rompi Pak yang untuk dipakai oleh petugas, kemudian 50 jas hujan, kemudian juga ada sarana traffic cone yang untuk di jalan itu, kemudian juga barikade gitu Pak. P20 unit itu nanti dapat dimanfaatkan oleh petugas nanti di jalan gitu Pak. Kira-kira bentuk pelayanan yang kita berikan itu bagaimana tuh Pak? Kita sediakan pos seperti di Ulele itu Pak. Pelayanan apa yang akan kita berikan kepada masyarakat? Kita menghadirkan dokter dan jururawat di sana. Artinya kalau masyarakat yang mau menaiki kendaraan merasa kurang fit, bisa memeriksa kesehatan dan kita berikan obat-obat gitu. Ya, terima kasih Pak. Kita terima telepon dulu nih Pak sebelumnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Ali. Pak Ali Pak. Ya Pak. Pak Ali di Melabuh. Di Melabuh Pak Ali. Ya, silakan Pak Ali. Mau tanya ke yang Pak Jasa Raja ya. Iya. Ya, silakan Pak Ali. Jadi begini Pak, ini jalur mudik dari kita melewati wilayah pantai barat. Jadi posisi kita sekarang menumpangi yaitu L300. Jadi jalur Aceh Jaya ini kan masih menggunakan rakit gitu. Iya. Jadi terjadi kecelakaan yaitu kita posisi dalam L300 dalam mobil ya, naik ke dalam rakit, kemudian terjadi kecelakaan jatuh ke sungai Pak ya, penyeberangan Pak ya, ke laut itu ya. Itu bagaimana, apakah kita kena asuransi ataupun bagaimana begitu? Halo? Demikian Pak Ali. Kemudian ke Pak Kompol Syuhada Pak. Iya. Sekarang kan kita lihat banyak sekali Pak dari pihak L300 yang menaikkan penumpang di luar daripada terminal Pak ya. Terminal. Itu yang kita lihat sekarang banyak sekali Pak. Jadi dari pihak pos-pos ketupat ini bagaimana jika melihat nanti penumpang dalam L300 tersebut begitu banyak ataupun barang-barang itu apakah ditahan atau bagaimana sikap daripada pihak-pihak pos-pos di ketupat sekarang Pak? Karena kita lihat sekarang banyak sekali yang terjadi kecelakaan karena kapasitas penumpangnya melebihi gitu. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Ali di Melabuh. Kesempatan pertama ke Pak Abdul Haris dulu nih Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Ali di Melabuh.
Jasa Raja itu menjamin penumpang alat angkutan umum itu dari naik kendaraan itu sampai dengan turun di kendaraan itu. Jadi kalau ada penumpang angkutan umum dari Banda Aceh tujuan ke Meulaboh, dari rute Banda Aceh Meulaboh tadi itu sudah mendapat perlindungan Jasa Raja. Nah, dalam perjalanan misalnya dia menaiki rakit, kemudian rakit itu tidak kita inginkan lah ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian hanyut lah misalnya ada penumpangnya ini, penumpang itu sudah mendapat jaminan Jasa Raja. Jadi selama berada dalam kendaraan itu sampai dengan turun di kendaraan itu. Meskipun dalam penyeberangan dia tidak mengenaiki kendaraan, katakanlah mungkin maksudnya seperti itu, mungkin lagi duduk-duduk di pinggir-pinggir ini penyeberangan. Dijamin itu. Karena rute perjalanannya itu yang dijamin tadi, gitu. Dari Banda Aceh sampai dengan Meulaboh itu tadi. Gitu. Mungkin Pak Suhada, silakan dengan pertanyaan Pak Ali. Ya, Pak Ali tadi ya, masalah terminal ya. Banyak kendaraan yang tidak masuk terminal. Ya, kita sampai sekarang tetap melaksanakan penertiban. Ya, selama dari perhubungan. Nah, tetap kita melakukan penertiban. Cuma kita di lapangan sama L300 nih seperti kucing-kucingan gitu. Begitu kita datang, dia meninggalkan lokasi. Ya. Ini memang kita, yang saya katakan tadi ada 50 kendaraan yang sudah kita tangkap, itu sudah buat perjanjian, itu kalau ketemu sekali lagi mungkin sampai 15 hari ditahan, itu kan sangat merugikan daripada perusahaan tersebut. Nah, kita ikat demikian. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ini sudah banyak perubahan, ya sudah banyak perubahan. Kalau kita datang patroli, mereka ini semua bubar, lari. Nah, itu masalah L300. Yang tadi masalah Pak Ali juga masalah kelebihan muatan apabila diketemukan di